Kepala Desa Benteng tentunya ini merupakan satu hal yang baik, masukan untuk kami ya. Ya terutama kan yang ada di RW 05 ini yang di Gunung Letik memang banyak sekali petani-petani yang memang sudah turun-temurun mempunyai kebiasaan obat-obat yang ada di lingkungan sekitar gitu ya, memanfaatkan obat yang ada di lingkungan sekitar. Nah ini kan sudah turun-temurun, cuman kita mempunyai teknologi yang baik sekarang. Alangkah baiknya nanti kegiatan ini bisa menambah bagaimana caranya mereka mengolah ya kan, bagaimana caranya mereka mengemas dan bagaimana caranya mereka memasarkan. Jadi itu akan lebih menambah nilai ekonominya lebih bagus gitu. Jadi hal-hal yang tradisional tapi diberikan sentuhan-sentuhan yang bagus tentunya akan membuat nilai ekonominya lebih tinggi. Saya tuh dengan produk Indo Rempah itu memang sekarang produk saya semakin meningkat dan harapan lebih lanjut lagi Desa Benteng juga dengan Indo Rempah itu sendiri akan lebih meningkat lagi. Perkenalkan, nama saya Diki Saifur Rahman, Presiden Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2014. McKinsey Company sebagai lembaga internasional memprediksi bahwa Indonesia di tahun 2030 itu termasuk negara dengan kekuatan ekonomi besar di dunia. Dikatakan di sana 5 besar negara dengan kekuatan ekonomi dunia. Nah, salah satu sektor yang menyokong kebangkitan Indonesia adalah sektor pertanian. Akan tetapi, sekarang ada kecenderungan yang tidak baik. Justru para pemuda yang ternyata pertanian itu ke depan menyokong kebangkitan itu, justru para pemuda meninggalkan sektor pertanian. Nah, oleh sebab itu hadirnya Agrisosio sebagai social enterprise mengajak para pemuda untuk terjun dalam dunia pertanian. Agrisosio melakukan business with social oriented, artinya bisnis dengan orientasi pemberdayaan sosial, dengan pemberdayaan masyarakat. Dasarnya, gerakan Agrisosio merupakan salah satu gerakan yang saling terintegrasi dan bersifat holistik, di mana kami melihat bahwa permasalahan yang terjadi di Indonesia bisa kami selesaikan dengan suatu gerakan di 5 aspek yang berbeda. Antara lain ekopreneur, yakni di bidang lingkungan, kami ingin bahwasannya petani-petani khususnya di desa lingkar kampus bisa mengimplementasikan sistem pertanian yang bersifat organik dan biodynamic. Begitu pula dengan kegiatan kami di Agrisosio. Produk-produk yang kami hasilkan juga sangat bersifat ramah lingkungan dan lestari di masa depan. Kedua, yakni di bidang teknologi. Kami melihat bahwa banyak sekali inovasi kreatif yang dihasilkan oleh mahasiswa IPB. Dan ini akan menjadi peluang yang besar bagi petani di desa lingkar kampus untuk diimplementasikan. Dan Agrisosio adalah salah satu jembatan terbaik bagaimana petani-petani ini bisa dibimbing untuk mengakses teknologi di bidang pertanian. Ketiga, di bidang edupreneur, yakni pendidikan. Kami melihat bahwasannya ada pesimisme masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, untuk tidak mau berkarir dan melihat bahwa sektor pertanian memiliki masa depan yang suram. Namun Agrisosio mencoba untuk melihat dari sisi lain dan mencoba untuk mengajak generasi muda untuk membangun optimisme dan membangun sektor pertanian sehingga menjadi sumber daya pertanian yang handal di masa depan. Keempat, yakni di bidang socialpreneur. Kami tidak hanya ingin menjadi social oriented atau social profit oriented, tapi kami juga ingin mengajak generasi muda untuk sama-sama membangun pertanian, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga tidak hanya meningkatkan kualitas pertanian itu sendiri. Dan terakhir adalah di bidang entrepreneur. Kami melihat juga bahwa Agrisosio mencoba mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk bergerak menjadi wirausaha di bidang sektor pertanian. Karena pertanian sendiri masih sangat minim untuk diminati oleh para generasi muda. Padahal Indonesia sendiri memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Oleh sebab itu, Agrisosio mencoba untuk merangkul kelima aspek ini dalam satu gerakan yang kami sebut sebagai Penta Movement, dan harapannya ini bisa mengajak dan meningkatkan kesejahteraan petani serta meningkatkan kualitas serta produk pertanian di Indonesia, khususnya di lingkar kampus IPB. Pada awalnya saya mengikuti Agrisosio dikarenakan banyak pelajaran yang bisa saya dapati di Agrisosio namun tidak bisa saya dapati di bangku kuliah.
Contohnya adalah kerjasama dengan karakter orang-orang yang berbeda-beda dari departemen, fakultas maupun asal yang berbeda. Luar biasa sekali kan? Yang seperti kita ketahui, Indonesia memiliki beragam budaya dan kultur, dan itu dijadikan satu di Agrisosio ini. Lalu saya juga belajar bagaimana cara meyakinkan orang untuk menggunakan produk kita, lalu melakukan aktivitas sosial yang menghasilkan profit juga saya pelajari di sini. Tim Agrisosio sendiri berasal dari bermacam-macam background. Ada Mapres, Presma, Putri, aktivis organisasi dalam kampus maupun luar kampus, serta ada juga nih pebisnis muda dan juga mahasiswa yang sudah berprestasi di kancah internasional. Semuanya bergabung di Agrisosio.